Assalamualaikum, saya Lili Timoria. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan fungsi keagamaan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Jadi, menurut para ahli, fungsi keagamaan itu ada 3. Yang pertama menurut Casey pada tahun 2009, kedua menurut Idler pada tahun 2008, dan ketiga menurut Nelson pada tahun 2009. Casey mengatakan bahwasanya pada tahun 2009 ia berpendapat bahwa fungsi agama itu memiliki 2, yaitu yang pertama fungsi dalam kehidupan manusia secara individu dan fungsi agama dalam kehidupan manusia secara sosial. Sedangkan menurut teori Idler pada tahun 2008, ia berpendapat bahwa fungsi agama itu juga memiliki 2, yaitu fungsi secara fisik maupun psikologis. Dan teori Nelson yang terakhir. Nelson mengemukakan pada tahun 2008 dengan teorinya bahwa agama itu memiliki fungsi ada 2, yaitu yang pertama transendensi dan imanensi. Nanti saya akan menjabarkan di bawah ini. Saya akan menjelaskan secara rinci lagi apa itu fungsi agama secara fisik, psikologis, transendensi, dan imanensi. Fungsi agama dari segi fisik. Sebagaimana manusia merupakan makhluk yang berbeda dari yang lain, yang diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Diberikan juga salah satu komponen ilahiyah yang berfungsi menghubungkan manusia dengan Tuhan. Manusia memiliki fungsi dalam agama yaitu penyembahan dan mandataris Allah. Apa itu mandataris Allah? Yaitu manusia menjalankan perintah Allah. Lalu bagaimana penerapan fungsi fisik dalam kehidupan? Yaitu misalnya perintah nikah yang dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan menikah kepada setiap manusia karena berkenaan dengan kebutuhan biologis manusia. Bahkan dalam memilih pasangan, kriterianya juga dianjurkan oleh agama agar mendapat yang baik untuk kehidupan pernikahannya. Itu merupakan fungsi fisik dari agama. Sekarang membahas tentang fungsi agama dari segi psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mengupas tuntas wawasan kejiwaan yang begitu kompleks. Karena psikologi juga terdapat perbedaan pendapat, maka banyak lahirnya disiplin ilmu psikologi. Salah satunya yaitu psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari kata psikologi dan agama. Tadi kita telah mengetahui apa itu psikologi. Sekarang agama. Agama itu bukan merupakan suatu kajian ilmiah, tapi agama itu suatu aturan yang mengajarkan cara-cara berperilaku, berkeyakinan secara khusus, dan berperasaan. Psikologi agama sebagai ilmu pengetahuan empiria tidak menjelaskan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, namun menjelaskan tentang pengaruh iman terhadap perilaku manusia. Jadi, apakah orang yang beriman atau orang yang beragama itu dia berpengaruh terhadap perilakunya? Itu akan dijelaskan oleh fungsi agama dari segi psikologi. Sekarang membahas fungsi agama dari segi transendensi. Transendensi merupakan kajian agama yang berhubungan antara manusia dengan kekuatan di luar dirinya, yaitu adanya Yang Maha Kuasa. Teori transendensi itu mempunyai keyakinan bahwasanya manusia itu berbeda dengan Tuhan. Jadi pokoknya makhluk itu berbeda dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhannya itu sangat jauh, namun hubungannya sangat-sangat dekat.
Transendensi ini lebih meyakini bahwa bagaimana cara manusia menghamba kepada Tuhannya. Lebih menekankan bagaimana penghambaan kepada Tuhannya. Yang terakhir, fungsi agama dari segi imanensi. Teori imanensi yaitu agama sebagai bentuk aktivitas manusia. Teori ini meyakini bahwa hubungan atau bahkan keberadaan Tuhan dengan manusia itu sangat dekat. Dalam bagaimanapun keadaannya dan apapun yang dilakukannya, ia merasa bahwa keberadaan Tuhan itu sangat amat dekat dengan dirinya. Saking merasa dekatnya, ia merasa bahwa Tuhan itu menyatu dengan dirinya.